Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada Juanda, pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa. Baiklah, Ibu akan mengabsen Agung Kurniawan, Giska Dwi Wulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Jadi di sini kita sudah mematuhi prokes, yaitu protokol kesehatan. Kita sudah menggunakan masker, mengatur jarak. Semoga penyakit yang melanda negara kita akan segera punah, khususnya COVID-19. Amin. Baiklah, kita memasuki pelajaran baru ya nak, sistem pencernaan. Kemarin kita setelah selesai belajar sistem peredaran darah. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Pelajaran kita pada hari ini adalah sistem pencernaan makanan manusia. Sebelumnya, Ibu bertanya, apakah hubungan sistem pencernaan manusia dengan sistem peredaran darah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, Julia Putri Hulu akan menjawabkannya. Jawabannya, ya, saling berhubungan, Bu. Di mana sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui darah. Di mana sari-sari makanan itu adalah hasil dari aktivitas sistem pencernaan makanan, Bu. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Julia. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menganalisis kandungan zat makanan dan mengaitkan dengan fungsi zat makanan bagi tubuh dengan baik dan benar. 2. Mampu menganalisis dampak kekurangan gizi bagi tubuh dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh-contoh bahan makanan sebagai sumber zat makanan yang diperlukan tubuh dengan percaya diri. 5. Setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menyusun menu seimbang untuk kategori aktivitas normal dengan baik dan benar. Coba perhatikan gambar di samping. Kelihatan gambarnya? Lihat, Bu. Gambar pertama terlihat orang yang gemuk. Gambar kedua terlihat orang yang kurus. Gambar di samping adalah contoh-contoh yang menunjukkan kasus-kasus yang berhubungan dengan makanan yang ada di sekitar lingkungan kita. Setelah kalian mengamati, maka kalian bisa melihat makanan-makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jumlahnya itu terbatas. Jika berlebihan akan menyebabkan gemuk, dan jika kekurangan akan menyebabkan kurus. Nah, Ismail, Ya, Bu. coba dibaca. Lemak. Fungsi lemak tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contoh, keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging lainnya. Lemak yaitu lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, kemiri, kacang-kacangan, dan buah sehat. Muhammad Juanda. Air sangat esensi untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Fungsi air adalah sebagai berikut. A. Mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan. B. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke luar tubuh. C. Sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu apa-apa saja zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan apa-apa saja fungsinya bagi tubuh. Sekarang bentuk kelompok. Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok 1, bentuk kelompoknya ya, Bu. Duduk sesuai kelompoknya. Agung Kurniawan.
Kelompok 2 Ismail Konaa. Kelompok 3 Mario Silaban. Kelompok 4 Muhammad Juanda Tambunan. Kelompok 5 Pandi Yesaya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, siapkan buku biologinya. Modul yang sudah Ibu bagikan melalui WA. Kemudian gunakan internet ya, Bu. Udah kelihatan LKPD-nya? Udah, Bu. Ayo mengumpulkan informasi, kelihatan? Diskusikan dengan temannya. Ibu tunggu 20 menit. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kelompok 1, coba bacakan hasil diskusi yang jelas. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan bagian kami. Perhatikan beberapa fungsi zat berikut. 1. Sumber energi. 2. Untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel menjadi pelindung alat-alat tubuh sebagai pembentuk enzim, menjaga suhu tubuh. Tuliskan dan jelaskan mana yang merupakan protein. Jawabannya, yang merupakan fungsi protein yaitu ditunjuk oleh nomor 2 dan 4. Penjelasannya, sumber energi merupakan fungsi dari karbohidrat. Untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, fungsi protein sebagai zat pembangun, menjadi pelindung alat-alat tubuh, berfungsi sebagai rangka. Sebagai pembentuk enzim, fungsi protein sebagai zat utama pembentuk protein, menjaga suhu tubuh, fungsi dari kulit dan lapisan lemak. Sudah, Bu. Bagus, kelompok 1 kasih aplaus. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan kandungan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Karbohidrat merupakan makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Lauk pauk. Lauk pauk adalah pendamping makanan pokok yang berfungsi untuk sumber zat pembangun tubuh. Lauk pauk biasanya memiliki kandungan protein yang berguna sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Sayur-sayuran. Sayuran mengandung banyak sekali jenis mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, zat besi, natrium, dan lainnya. Buah-buahan. Zat yang terkandung dalam buah-buahan adalah vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan terbaik yang dikenal memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C dapat ditemukan di buah jeruk, pepaya, stroberi, dan lainnya. Susu. Susu merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, susu juga mengandung kalsium, protein, vitamin A, kalium, fosfor, serat. Ya, Bu. Lanjut kelompok 4, bacakan hasil diskusinya, Bu. Berikan 2 nama vitamin, sumber, fungsinya bagi tubuh. Jawabnya itu 1. Vitamin B1 yang larut dalam air, sumbernya dari ragi, hati, daging merah, dan biji-bijian, berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat. 2. Vitamin A yang larut dalam lemak, sumbernya dari buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan hati, berfungsi untuk kesehatan kulit dan mata. Sudah, Bu. Lanjut kelompok 5, bacakan hasil diskusinya. Tuliskan akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat pada gambar. Berikut akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat pada gambar, yaitu kekurangan protein dan karbohidrat. Akibat kekurangan protein yaitu kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah,
juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh menurun. Dampak buruk kekurangan protein yaitu kerontokan rambut, gangguan fungsi otak, dan kesehatan mental. Akibat kekurangan karbohidrat yaitu kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan lemas dan lesu, sembelit, kekurangan gizi. Jadi, setelah kita berdiskusi, kita tahu bahwa ada macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah yang sesuai. Sehingga kita tumbuh normal, tidak kurus dan tidak gemuk. Karbohidrat berfungsi untuk sumber energi. Protein untuk mengganti sel-sel yang rusak dan menumbuhkan sel. Lemak untuk cadangan makanan. Air untuk mengalirkan sari-sari makanan. Vitamin untuk daya tahan tubuh. Ada yang mau ditanyakan, Bu, yang kurang jelas tentang materi kita pada hari ini? Sudah jelas, Bu. Supaya kalian lebih paham lagi tentang pelajaran kita pada hari ini. Kelihatan LKPD-nya? Sudah. Kerjakan untuk evaluasi. Ibu tunggu 10 menit. Oke, Bu. Dimulai dari sekarang ya, Bu. Yang kurang jelas tanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Waktunya sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, Bu? Saya, Bu. Untuk kesimpulan setelah belajar makanan dan zat makanan, maka kesimpulannya adalah makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Contohnya, manusia untuk dapat hidup dan tumbuh dan berkembang. Di mana makanan ini mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi. Protein menumbuhkan sel dan memperbaiki sel yang rusak. Lemak sebagai cadangan makanan, vitamin untuk daya tahan tubuh, mineral dan serat serta air. Bagus, Riris. Kasih hapus untuk Riris. Yang lain, siapa yang bisa menambahi kesimpulan? Maka kesimpulannya, kita harus bisa memilih makanan yang sehat, yaitu yang bergizi, yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan jangan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, yaitu yang mengandung zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita bisa senantiasa sehat. Bagus, kasih hapus untuk Esa. Jadi, Ibu berharap anak-anak semuanya bisa menerapkan hidup sehat. Karena sudah tahu zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat apa saja yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan bagaimana akibatnya jika kita mengkonsumsi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh secara berlebih, dan apa akibatnya jika kita mengkonsumsi zat-zat makanan dalam jumlah yang sedikit. Kita juga tahu bagaimana makanan yang menu seimbang. Kita kumpulkan semua LKPD-nya dan jawabannya yang rapi. Kalian soal evaluasi minggu depan kita masih berjumpa dalam sistem pencernaan makanan dengan submateri yang berbeda, yaitu organ-organ pencernaan makanan dan saluran pencernaan makanan. Dibaca di rumah ya, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, Juanda. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.